Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hebat Berguna, saya ingin tanya nih, apakah kalian orangnya apa adanya atau selalu menjaga gengsi? Ya, hidup dengan gengsi ini sangat menyiksa guys. Iya, sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu ya, gengsi ini adalah sifat di mana seseorang itu lebih mengedepankan harga diri, harkat, martabat di depan khalayak ramai. Artinya dengan uang yang pas-pasan, uang yang minim, ia akan memaksa dirinya untuk membeli produk-produk dengan branding yang sangat luar biasa. Akhirnya apa? Menyebabkan ia utangnya menumpuk guys. Bahkan di negeri tirai bambu pun pernah diceritakan seorang anak rela menjual, mengorbankan ginjalnya hanya untuk mendapatkan smartphone dengan spek yang sangat tinggi. Tentunya kita seringkali ya melihat sahabat-sahabat, tetangga-tetangga, sudah jelaslah kita menilainya. Orang ini hidupnya sebenarnya pas-pasan, duit nggak terlalu ada, namun penampilannya luar biasa. Baju yang dipakai dengan merek yang sangat mahal, motor yang ia kendarai dengan harga yang namun ternyata ngutang. Ini akan tersiksa. Sekali lagi, gengsi adalah sikap dan sifat yang sangat tidak menguntungkan bagi diri seseorang. Ia akan terkubur ya karena lebih mempertahankan harkat dan martabat, dan itu yang dipertahankan nggak penting hanya sekedar penampilan. Beli bedak yang harganya sampai jutaan, kemudian tas mereknya kalau nggak apalah itu nggak mau, sandal dan lain sebagainya, akhirnya hilang. Uang terkuras habis hanya untuk ngerumat ataupun mengurusi rasa gengsi. Oke, berikut adalah 10 tips agar kalian dapat menghilangkan rasa gengsi yang selama ini menyelimuti diri kalian. Gak usah lama-lama, let's check it out. Langkah pertama guys, selalu memikirkan kemungkinan terburuk. Karena kebanyakan orang yang lebih mengedepankan gengsinya, sekali lagi mereka nggak pernah memikirkan kemungkinan terburuk itu apa di saat mereka dengan menuruti rasa gengsinya itu harus membeli produk-produk yang mahal, padahal masih ada produk-produk dengan harga yang murah. Karena itu loh, menuruti branding agar dipuji dan disanjung oleh teman-temannya. Ya, akhirnya dililit utang karena uang sudah terkuras habis. Sedangkan keluarga di rumah menantinya dengan segala kebutuhan yang harus ia cukupi. Dengan memikirkan kemungkinan terburuk ini adalah menjadi hal yang sangat jitu untuk dapat mengerem seseorang di saat rasa gengsi sebelumnya menyerang dirinya. Wah, untuk membeli produk-produk yang mahal. Oke, stop buying this product because it is too expensive. Saya harus stop menggunakan produk ini. Masih ada produk-produk yang lain dengan harga yang terjangkau. Toh itu juga bukan kebutuhan pokok-pokok amat kok. Oke? Yang kedua guys, untuk menghilangkan gengsi ya. Poin ini fokus membahas pada urusan pertemanan ya. Berhentilah menjadi orang yang keras kepala. Terkadang di saat kita crash dengan sahabat kita, maka menyapa duluan nggak mau, dikarenakan apa? Gengsi, dia yang salah. Kenapa saya harus start greeting, mengawali menyapa terlebih dahulu? Oh tidak, maka justru dengan kalian mau membangun komunikasi terlebih dahulu, ini adalah poin yang sangat istimewa. Kalian sudah berhasil menunjukkan bahwa diri kalian adalah orang yang berwibawa dan bijaksana. Maka untuk urusan pertemanan sekali lagi jangan keras kepala untuk meminta maaf jika kalian memang benar-benar bersalah, dan juga memaafkan. Ini sangat penting guys ya. Banyak sekali orang-orang yang mempertahankan gengsinya untuk menyapa terlebih dahulu. Ternyata suatu ketika ia butuh dengan seseorang tersebut, susah. Sedangkan yang ia butuhkan itu kuncinya adalah hanya dirinya. Bagaimana coba? Dalam keadaan kepepet, tidak ada orang lain lagi yang dapat membantu kita kecuali dia. Karena gengsi. Susah. Oke? Stop. Stone headed. Berhentilah menjadi orang keras kepala. Guys, yang ketiga, agar kita tidak terserang dengan penyakit gengsi ya.
Jangan ragu-ragu untuk selalu mengucapkan minta tolong, minta maaf, terima kasih, dan lain sebagainya. Cobalah kalian survei, cobalah kalian mulai cek ya. Orang-orang dengan rasa gengsi yang tinggi ya pasti diiringi dengan sombong. Sombong dampaknya tidak mau meminta maaf, tidak mau menyampaikan terima kasih, tidak mau mengucapkan minta tolong. Dia akan menjadi seorang yang bosi ataupun sok ya. Ambilkan itu. Oke. Jangan ragu-ragu untuk mengucapkan 3 kata simple tersebut dalam hidup kalian, khususnya dalam pergaulan sehari-hari, dalam dunia pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang keempat guys, untuk menghilangkan rasa gengsi, mulailah bergaul dengan orang yang tepat. Maksudnya seperti ini. Terkadang kita bergaul dengan orang yang dalam strata ekonomi itu lebih tinggi daripada kita. Dan kemampuan finansial kita berbeda dong dengan mereka. Nah, terkadang ada rasa ya yang keluar dalam hati untuk mengimbangi mereka. Akhirnya mereka melakukan dengan gaya hidup seperti itu biasa-biasa aja, namun kita ngoyo, memaksa diri kita. Akhirnya perekonomian nih ya yang seharusnya sudah kita plot pada pos-pos tertentu terkuras habis hanya untuk mengimbangi mereka. Bukan berarti kita dilarang berkumpul, bergaul dengan orang yang lebih mapan dan lebih kaya daripada diri kita, asalkan kita dapat mengontrol rasa gengsi ya, dan kita apa adanya. Selanjutnya yang kelima, agar kita dapat menghilangkan penyakit gengsi ya, mulailah membangun rasa kepercayaan diri yang tinggi. Ternyata butuh ya rasa kepercayaan diri yang tinggi dalam menghilangkan gengsi. Pasti, karena seseorang itu biasanya gengsinya muncul di saat dia tidak confidence pada dirinya. Produk-produk yang ia gunakan mulai dari mungkin alat tulis, laptop, sepatu, pakaian, motor, dan lain sebagainya yang ia gunakan itu dianggap kurang worth it ataupun kurang ada harganya gitu loh ketika orang lain memandang. Padahal orang lain ketika memandang juga nggak seperti itu. Itu hanya rasa aja yang muncul pada diri kalian ya, asumsi kalian sendiri. Maka mulailah bangun kepercayaan diri yang tinggi bahwa produk yang kita gunakan itu sebenarnya ada harganya dan orang akan appreciate pada diri kita gitu loh ya. Selama barang yang kita gunakan ini masih menjaga nilai-nilai norma, kesopanan, menjaga kelayakan, kepantasan, orang tidak akan pernah melihat merek-merek ya. Kalaupun toh ada orang yang melihat, mungkin juga nggak banyak ya. Di lain sisi, pakaian yang kita gunakan itu hasil kerja keras kita sendiri loh guys. Kostum-kostum yang lain, aksesoris yang lain, kita tidak pernah merugikan orang lain ya. Daripada menjaga gengsi namun utang merepotkan orang lain, ini lebih baik kita apa adanya sesuai kemampuan kita tapi nggak merugikan orang lain. Bagaimana? Masuk guys? Yang keenam adalah dengan cara silahkan Anda mulai memikirkan masa depan Anda. Loh, kok bisa? Jelas. Dengan gengsi yang kalian turuti, itu semuanya ternyata akan dapat menghancurkan diri kalian. Ya, seseorang yang diliputi dengan rasa gengsi yang tinggi, ia tidak mengakui realita yang ada. Selalu ngenek-ngenek nih dalam bahasa Jawa. Ya, kebutuhan yang sebenarnya dapat ia simpan, di save, ditabung untuk mencukupi kebutuhan yang akan datang, untuk masa depan, maka habis semuanya, lebur, hancur karena untuk mencukupi kebutuhan gengsi saat ini. Akhirnya disimpulkan sebenarnya orang yang gengsi itu adalah mereka yang tidak jujur. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui realita yang ada yang ia rasakan ya. Oke, kalian gengsi, kalian tidak jujur. Nah, selanjutnya yang ketujuh guys, ini juga poin penting. Terkadang kita mudah terracuni ya, terpengaruh oleh kata orang. Maka mulailah tidak usah mendengar apa kata orang. Dia ya dirinya dengan segala kemampuan, sedangkan kita ya diri kita sendiri dengan segala kemampuan kita. Tidak usah menggubris apa kata orang, karena setiap seseorang itu memiliki dapur sendiri-sendiri, memiliki kebutuhan sendiri-sendiri. Nggak perlu, ya sudahlah, jawab dengan bahasa yang santun. Oh, sementara ini saya masih belum butuh, sementara ini tidak dulu. Abaikan apa yang diucapkan oleh orang lain. Ingat sekali lagi, jangan sampai gengsi yang kita turuti akhirnya dapat menenggelamkan diri kita guys. Selanjutnya yang kedelapan itu adalah mulai kalian dapat
menunjukkan sisi positif. Karena gengsi itu biasanya muncul di saat seseorang itu tidak percaya diri dengan dirinya. Di lain sisi, sekali lagi, orang yang gengsi itu biasanya mereka haus akan pengakuan sosial. Diakuilah ya eksistensinya. Maka ketika urusan talenta ataupun bakat, mulailah tunjukkan bahwa diri kalian itu berbakat. Dan janganlah kalian sering melakukan hanya untuk disanjung oleh orang lain. Kalian akan lebur sendiri. Dengan seperti itu kalian akan bisa menunjukkan sisi-sisi positif seseorang. Bekerjalah bukan karena bos. Bekerjalah karena Tuhan yang Maha Kuasa. Bekerjalah karena kalian ingin menunjukkan integritas yang tinggi. Bahwa diriku ini adalah orang yang mampu dan lain sebagainya. Dan yang kesembilan, sobat hebat berguna agar kalian dapat menghapus rasa gengsi yang sangat menyakitkan itu. Oke, jangan pernah ikut-ikutan. Ingat, kalian sekarang sudah bukan anak-anak lagi yang harus memiliki mainan yang sama dengan temannya. Kalian memiliki kebutuhan yang berbeda dengan orang lain. Maka saat ini yang harus digarisbawahi ketika diri kita itu berada pada lingkungan yang kurang tepat, yang menyebabkan diri kita tercemar dan terpengaruhi oleh mereka karena pola hidup, gaya hidup yang tinggi, maka saat inilah waktunya untuk move on. Dan yang terakhir, sobat hebat berguna, mulailah kalian belajar menghargai diri sendiri. Start to appreciate yourself. Karena orang yang diserang rasa gengsi ini biasanya adalah mereka-mereka yang tidak puas dengan dirinya sendiri dan selalu haus akan pengakuan orang lain. Sehingga mulailah menerima kenyataan yang ada bahwa sebenarnya diri kalian itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berharga sekali tentunya. Mulailah mengakui diri sendiri bahwa kalian itu adalah makhluk dengan segudang talenta, penuh dengan kepercayaan diri. Kalian tidak pernah merugikan dan menyakitkan orang lain, dan jadilah diri sendiri dengan mengakui kelemahan yang ada. Semoga konten ini bermanfaat untuk kita semuanya dan sehingga kita menjadi orang yang apa adanya, penuh dengan kepercayaan diri yang tinggi. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.